Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat, Bu. Sehat Sehat. Bu. Wah, siang hari ini kita bertemu dalam kondisi sehat ya. Tapi hari ini proses pembelajarannya kita daring. Hari ini kita belajar menggunakan Google Meet ya. Tidak jadi masalah ya. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa belajar. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong catur untuk memimpin doa. Baik Bu, baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Nak Catur telah memimpin doa. Kita wajib berdoa ya kepada Allah agar proses pembelajaran kita siang hari ini dipermudah dan dapat dipahami. Anak-anakku semuanya, nah, karena kita hari ini masih belajarnya menggunakan Google Meet, berarti anak-anak ibu silakan absen ya. Anak-anak silakan absen link di Google Classroom yang telah ibu berikan. Tadi pagi sudah ada yang izin ke ibu, ada Budi sama Tami izin sedang sakit. Kita doakan ya teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul bersama kita lagi. Anak-anakku semuanya, masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang perkembangan teori atom. Kita belajar juga tentang penyusun atom. Ada yang tahu, masih ingat apa itu perkembangan teori atom dan penyusun atom? Ada Bu, saya Oke, apa Cecep? minggu kemarin tentang perkembangan teori atom, yaitu tentang teori atom Dalton, Bu. Terus ada teori atom Thomson, teori atom Rutherford, terus teori atom Bohr, dan terakhir teori atom mekanika kuantum. Benar sekali Cecep. Satu lagi Cecep, kalau penyusun Nah, atom apa ya Cecep? apa ya Bu? Bentar ya Bu. Oh itu Bu, proton, elektron, dan neutron. Kalau nggak salah. Ya, bener ya teman-teman semuanya. Anak-anak ibu, jawaban dari Cecep. Minggu lalu kita belajar tentang perkembangan teori atom. Kita belajar tentang teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr maupun mekanika kuantum. Dan penyusun atom itu ada proton, ada elektron maupun ada neutron. Nah, anak-anakku semuanya, coba lihat di sini ibu punya gambar. Gambar apa ini anak-anak? Yang ini. Gambar apa? Gambar Gambar Ka'bah Ka'bah. Bu. Orang-orang di sini sedang apa anak-anak? sholat Bu. Sholat Bu, sedang menjalankan sholat. Sholat Bu, ibadah. Sholatnya dari barisan dari mana? Bagian mana? Paling Paling depan. paling depan. Kenapa? Kalau kita sholat di masjid ataupun seperti yang ibu gambarkan ini di Ka'bah, kenapa kita sholat harus diisi dulu saf bagian depannya? Agar terlihat lebih rapi, Bu. Selain itu, Kewajiban Bu. kewajiban. Ada yang lain? Apa Denny? Untuk mengisi kekosongan mungkin Bu. Nah, untuk mengisi kekosongan, artinya untuk menyempurnakan ibadah Ibadah sholat. sholat. Kalau kita sholat kan safnya harus di barisan depan dulu diisi agar menyempurnakan ibadah sholat kita. Sama halnya dengan atom. Ini ya, di sini ada gambar sebuah atom. Coba yang di tengah ini apa? Denny coba lihat. Yang di tengah ini apa Denny? Ka'bah Bu apa? Ini nih yang ibu kasih ini. Yang ini. Ini Oh, inti 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 atom. Inti atom, Bu. Inti atom. Sama halnya seperti Ka'bah ini. Inti atom ini
terdapat tadi ya penyusun atom ada proton, elektron maupun neutron, di mana unsur-unsur ini ya, kulit-kulit ini yang melapisi inti atom, di mana kulit-kulit ini harus terisi dari kulit yang pertama ya, kulit yang pertama, kulit kedua dan kulit ketiga. Biar apa? Biar atomnya sempurna. Penyusunan atomnya sempurna. Nah, jadi kaitannya dengan pelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai apa kira-kira ini? Belajar tentang apa ini? Penyusunan Atom, apa? Bu. Penyusunan atom, Bu. Penyusunan atom. Kita akan belajar tentang penyusunan atom berdasarkan konfigurasi elektron. Lalu di sini ada tujuan pembelajarannya. Ibu minta tolong. Ajat, ada Ajat? Ada, Bu. Ajat, Ada, tolong Bu. bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama, yang ke-1, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian konfigurasi elektron dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun pola konfigurasi elektron sesuai dengan prinsip Aufbau, aturan Han, dan prinsip larangan Pauli. Ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan elektron valensi suatu unsur dengan tepat sesuai orbital akhir pada konfigurasi elektron. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkolerasikan konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan periode dalam tabel periodik dengan tepat sesuai dalam sistem periodik. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan hubungan letak suatu unsur-unsur yang tergolong blok S, P, D, dan F dengan tepat berdasarkan periode dan golongan unsur. Yang keenam, melalui presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan konfigurasi elektron dengan tepat berdasarkan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Iya, Itu, terima Bu. kasih Aja telah menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak aku semuanya, lihat. Di sini Ibu punya yang namanya sistem periodik. Ini namanya apa? Tabel apa? Denny, ini apa Denny? tabel periodik unsur kimia, Bu. Iya, ini adalah tabel periodik unsur kimia. Di tabel ini kita bisa melihat letak maupun periode dari setiap unsur. Dalam sistem periodik ini ada yang namanya golongan. Golongan itu seperti ini ya, Nak. Yang ini golongan 1A dari kolom atas ke kolom bawah. Yang ini golongan 2A, yang ini golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, 7A, sampai 8A. Jadi di sistem periodik ini ada 3 golongan. Ada golongan A, golongan B, dan juga golongan transisi. Nah, kalau tadi golongan, di sini ada yang namanya periode. Periode itu adalah baris. Nah, kolom baris seperti ini ya. Kolom baris pertama, kolom baris kedua, kolom baris ketiga, sampai kolom baris ke-7. Nah, di sini kita bisa menentukan ya letaknya. Ibu contohkan. Di sini Ibu punya oksigen. Anak-anak lihat semuanya ke layar ya. Oksigen ini terletak di golongan 6A. Periodenya barisan kedua. Jelas? Coba Cecep, kalau Cecep lihat ini, ada unsur B. Unsur B di golongan berapa, Cecep? Ini ada angka 3. Berarti angka 3 apa, Cecep? Ini adalah golongan 3A. 3A, Bu. Iya, 3A ya. Oke, mungkin ini
kurang jelas terlihatnya ya. Oke, kalau periodenya periode keberapa, Cep? Barisan keberapa, Cecep ini? Kalau ini barisan pertama, berarti ini barisan keberapa? Barisan kedua, Bu. Kedua, berarti B ini terletak di golongan 3A periode Periode kedua. Oke, benar. Satu lagi coba. Di sini, Dini, ada Dini? Dini, di sini coba lihat. Ibu punya unsur H. Ya, Ibu punya unsur H. Unsur H ini terletak pada golongan berapa, Dini? Golongan 1A, Bu. 1A. Periodenya keberapa, Dini? Periodenya ke-1, Bu. Ke-1, benar sekali jawabannya. Lalu, kira-kira ada pertanyaan nggak setelah Ibu memperlihatkan sistem periodik ini? Bu, kalau misal itu gimana ya kalau kita menentukan, mau tanya, kalau misalkan mau menentukan periode dan golongan tanpa melihat tabel periodik unsur itu gimana, Bu? Nah, kira-kira kita bisa tidak menentukan periode ataupun golongan tanpa melihat sistem periodik, kira-kira anak-anak? Bisa atau tidak ya? Bisa ya. Nah, jadi hari ini kita akan menentukan periode maupun golongan tanpa melihat sistem periodik, namun menggunakan konfigurasi elektron. Baiklah, sekarang silahkan duduk. Silahkan nanti anak-anak berdiskusi ya sesama temannya. Ibu sudah bagi kelompok, ada kelompok 1 Dini Erik Budi, kelompok 2 Cecep Edward Gulo, kelompok 3 Catur Arni, kelompok 4 Ajat dan Agu. Nanti anak-anak silahkan ya berdiskusi sama temannya. Kita akan mengerjakan LKPD. Jadi di sini Ibu membuat lembar kerja peserta didiknya. Anak-anak bisa klik link live worksheet Ibu, nanti biar jawaban kalian otomatis masuk ke link Ibu ya. Nah, di sini ada lembar LKPD-nya. Di sini anak-anak yang pertama jawab, apa itu konfigurasi elektron? Bagaimana penyusunan konfigurasi elektron? Bagaimana urutan aturan Aufbau? Bagaimana jumlah elektronnya? Lalu setelah itu anak-anak bisa membuat konfigurasi elektron berdasarkan unsur ini ya. Ada unsurnya, tentukan konfigurasi elektronnya, lalu tentukan konfigurasi elektron valensi. Setelah mendapatkan pengolahan data ini, anak-anak mulai dapat nanti mengerjakan tabel bagian ini ya, 3B. Lengkapi tabel golongan di bawah ini sesuai dengan konfigurasi elektron kulit terluar. Dan terakhir, nanti anak-anak dapat tentukan golongan dan periode dari unsur di bawah ini ya. Di sini ada unsurnya, lalu ada konfigurasi elektronnya. Nanti kalian cari dulu pola penyusunan konfigurasinya, tentukan elektron valensinya. Dari data ini, nanti kalian dapat menentukan periode ataupun golongannya. Nah, di sini ada sumber bahan ajar untuk membantu anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan ya. Di sini ada PDF yang Ibu buat bahan ajarnya. Lalu di sini Ibu buatkan poster congkak ya. Kalau kita di kelas nanti Ibu berikan poster congkak seperti ini. Tapi karena kita lagi online seperti ini, anak-anak bisa klik poster congkak ini, dan ini adalah video untuk membantu anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Nah, lalu setelah itu anak-anak silahkan berdiskusi. Ibu akan munculkan dulu bahan ajarnya. Oke ya. Oke, di sini Ibu punya bahan ajar tentang sistem periodik unsur. Ini sebagai bahan untuk kalian untuk mengolah data, mencari informasi sebelum mengerjakan LKPD. Di sini ada bahan ajarnya. Silahkan kalian buka, ada tentang konfigurasi elektron, aturan penyusunan konfigurasi, maupun penentuan periode dan unsurnya. Lalu anak-anak bisa melihat congkak ya. Ini telah Ibu buatkan poster congkak konfigurasi elektron
untuk membantu anak-anak mengurutkan pola konfigurasi elektronnya. Ya, setelah itu silakan anak-anak mengerjakan LKPD-nya yang telah Ibu berikan. Ibu kasih waktu selama 30 menit ya. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana kelompok 1, kelompok catur? Ada kesulitan nggak Pak Catur? Ya Bu. Ada kesulitan tidak catur? Tadi teman-teman banyak yang kebingungan Bu. Namun bisa diberikan contoh satu lagi Bu. Oke supaya ya. teman-teman jadi lebih paham. Jadi nanti anak-anak mengerjakan konfigurasi elektron dulu ya. Nah, mengerjakan konfigurasi elektronnya berdasarkan congkak yang Ibu buatkan ini. Jadi nanti kalau nomor atomnya 6 berarti kita ikuti congkaknya. Kalau muatannya 6 berarti 1S2, lanjutnya ke 2S2, setelah itu baru nanti ke 2P4. Ya, jadi mengerjakan konfigurasi elektronnya berurutan sesuai dengan konfigurasi elektron yang ini. Ya, anak-anak juga bisa nanti ngelihat materi yang Ibu berikan ya, ada contohnya di situ. Oke, kelompok. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama catur. Kelompok 3, kelompok 4 sudah ya? Sudah semuanya beres? Sudah Ibu. Oh, sudah semuanya beres. Oke. Sudah, Bu. Nah, Ibu lihat rupanya sudah ada notifikasi ya. Sudah ada notifikasi yang telah mengirimkan lembar LKPD-nya yang sudah mengerjakan masuk ke lab worksheet yang telah Ibu berikan. Nah, setelah ini Ibu minta anak-anak presentasi dulu ya untuk hasil LKPD-nya. Nah, coba Ibu minta kelompok 1. Kelompok 1, coba kelompok 1. Dini, kelompok 1, apa itu konfigurasi elektron Dini? Atau teman kelompok 1 lainnya bisa membantu? Ya Bu. Oke, Deni, konfigurasi elektron apa Deni? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Konfigurasi elektron menggambarkan elektron yang bergerak secara bebas dalam suatu orbital. Itu Bu. Oh iya, benar ya Deni ya, bahwasannya konfigurasi elektron itu adalah susunan elektronnya tadi. Lalu, masih kelompok 1 Ibu minta, bagaimana penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum? Ada yang bisa dibantu? Kelompok 1? Sabu. Boleh, Erik, boleh ya Erik. Bagaimana Erik penyusunan konfigurasi elektronnya? Kalau konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom dan orbital, yaitu model atom dan mekanika kuantum. Harus mengikuti 3 aturan penting, Bu, yaitu aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Yang pertama, berdasarkan prinsip Aufbau, elektron dalam atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila memiliki energi yang rendah, dan elektron-elektron yang berada dalam orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Berdasarkan larangan Pauli, bahwa tidak mungkin dalam satu atom ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Menurut aturan Hahn, pengisian elektron pada orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama tidak memperbolehkan elektron berpasangan sebelum seluruh orbital terisi oleh 1 elektron. Iya. Cara penyusunannya mengisikan elektron pada tingkat energi terendah sesuai prinsip Aufbau. Begitu, Bu. Oke, benar ya, sangat lengkap jawaban dari Erik, bahwasannya penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum ada 3, berdasarkan aturan Aufbau, aturan Hahn, sama larangan Pauli. Oke, selanjutnya Ibu minta kelompok 2. Coba kelompok 2 setelah menyelesaikan urutannya, apa saja sih urutan aturan dari Aufbau ini?
Boleh kelompok 2? Ibu, Iya Dini, boleh. bel istirahat. Oh, udah bel istirahat. Oh, iya ya. Oke, anak-anak ibu semuanya, di sini terakhir ya kita bahas dulu mengenai unsur konfigurasi elektron. Coba ibu minta kelompok 4, satu orang di sini perwakilannya untuk menjawab yang bagian ini, 4F. Ada? Jadi, anak-anak, konfigurasi elektron ini diisi berdasarkan aturan Aufbau, lalu nanti didapatkan elektron valensinya, lalu nanti dari elektron valensi ini ditambahkan, nanti di sini ada periodenya, periode didapatkan dari subkulit terluarnya, dan nanti golongan didapatkan dari elektron valensi sesuai dengan aturannya. Oke, anak-anak ibu semuanya, sebelum itu kita akan menyimpulkan dulu. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Boleh Dini, apa kesimpulan dari proses belajar kita hari ini Dini? Jadi hari ini kita belajar tentang konfigurasi elektron, Bu. Nah, dalam konfigurasi elektron itu menggambarkan elektron yang bergerak secara bebas dalam satu orbital. Kemudian kita juga belajar tentang sistem periodik, Bu. Di sistem periodik itu ada yang namanya golongan, ada yang namanya periode. Kalau golongan itu dari atas ke bawah itu hitungnya satu golongan. Kalau periode itu dari kiri ke kanan, Bu. Iya, benar sekali ya Dini ya. Tadi kesimpulan dari Dini, Ibu kuatkan lagi bahwasannya konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit orbital, di mana kita dapat menentukan periode maupun golongan dengan menggunakan konfigurasi elektron, dan konfigurasi elektron ini dapat tersusun berdasarkan aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Baiklah, sebelum Ibu tutup, kita akan mengerjakan dulu soal evaluasi. Silakan anak-anak nanti klik ya link Google Form soal evaluasi mengenai materi pembelajaran hari ini. Wah, baiklah, semuanya sudah mengerjakan ya tes soal evaluasi yang Ibu berikan. Setelah ini, coba Ibu lihat dulu bagaimana suasana belajar kimia sama Ibu hari ini. Sedihkah, biasa saja, atau bahagia? Kira-kira apa anak-anak? Bahagia, Bu. Bahagia, wah senang sekali kalau hari ini bahagia ya. Semoga materi atau pelajaran yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat ya. Ibu minta tolong catur untuk tutup dulu ya proses belajar kita hari ini. Baik Bu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Iya, terima kasih Catur telah menutup pelajaran kita hari ini. Ya, anak-anakku semuanya, Ibu titip pesan, Ibu minta anak-anak untuk belajar terlebih dahulu membuat resume untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari keperiodikan unsur. Silakan anak-anak salin ke buku catatannya ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih anak-anak kelas 10 IPA 1 yang sangat hebat dan luar biasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.